Nah dalam selesai dia makan itu, dia langsung bilang ini, Bu, Ibu sebaiknya pindah dari rumah ini. Oh, Gitu. Bapak tahu. Loh emang kenapa Pak? Saya harus pindah. Ini yang punya rumahnya baik banget kok Pak. Iya, saya nggak berani ngomong Bu, tapi Ibu sebaiknya pindah dari rumah ini. Oh, iya Pak, kita harus pindah itu kan harus tahu alasannya kenapa. Kita udah nyaman di sini, yang punya rumahnya baik, tempatnya enak gitu kan. Anak Ibu sakit kan? Katanya. Ibu belum pernah bawa anak Ibu ke rumah sakit kan? Dan tidak terdeteksi sakitnya apa? Loh kok Bapak tahu? Ya makanya Ibu cepat pindah dari rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun silam. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang tertarik ceritanya untuk dibawakan di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Eko. Apa kabar Bang Eko? Wow, jauh juga ya Bang dari Petukangan ya. Tadi nyampe sini jam berapa? Jam 5 seharusnya ya. Karena kita tim belum pulang dari kantor. Jadi masih mampir-mampir dulu. Mampir-mampir dulu. Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Ya inilah kota Bekasi Bang. Walau nggak siang nggak malam, suasananya masih sama. Panas. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Eko. Jadi Bang Eko ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pada tahun 1987. Cukup lama ya. Nah, boleh sedikit aja dulu di spill kisi-kisinya seperti apa, Bang? Awalnya kisi-kisinya ini kejadiannya tuh ada persaingan bisnis awalnya. Terus adik saya itu adik nomor 2. Dia itu dikorbankan untuk jadi tumbal pesugihan gitu. Oh, tumbal pesugihan. Ya. Nah kita tahunya kalau adik saya itu jadi tumbal pesugihan itu ada orang yang tidak dikenal ngasih tahu, nyuruh kita pindah dari rumah itu. Akhirnya kita pindah dengan mungkin jarak sekitar 15 kilo dan masuknya ke rumah dia juga. Astagfirullah. Nah, di rumah inilah terornya mulai. Gila. Keluar dari kandang buaya masuk ke kandang macan. Wah. Oke, disimpan dulu aja ceritanya. Siap. Bang Eko, kita lanjut lagi nanti. Tapi sebelum Bang Eko menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, siap Bang Eko. Langsung aja Bang Eko ya. Oke, ya, buat menyingkat waktu juga, silahkan Bang Eko. Awal ceritanya, jadi pada saat itu ayah saya punya usaha konveksi dan terima jahitan dari luar juga. Karena pada saat itu posisi rumah kita di dalam, akhirnya ayah tuh nyari tempat yang di pinggir jalan. Kebetulan dapat memang strategis banget. Ada kontrakan itu sekitar 10 pintu dan paling ujung sebelah kiri itu anak yang dari punya rumah. Nah, ceritanya kita pindah ke sana, usaha jalan. Nah,
pas masuk di bulan ke-6 kalau nggak salah itu usahanya menurun. Usaha menurun terus menurun sampai 1 tahun kita tinggal di situ. Usaha itu mengalami kebangkrutan. Nah, akhirnya saya bilang gini, kayaknya kita harus beres-beres nih. Kalau menurut Bapak sih ini nggak mungkin katanya. Kita udah tempat strategis, terus langganan udah banyak, kok tahu-tahu sepi seperti ini, gitu kan. Akhirnya kita waktu kerjasama kerja bakti lah, kita bersih-bersih. Nah, pada saat bersih-bersih itu ketemulah hal-hal atau barang-barang yang memang di luar nalar. Jadi kita nemuin kemenyan dalam gelas yang kalau menurut logika itu kemenyan dimasukin gelas itu gelas pasti pecah gitu kan. Karena melebihi kapasitas dari si gelas itu. Terus kita cari lagi, ketemulah satu bungkusan yang di dalamnya itu tanah. Kita cari-cari terus, ketemulah terakhir itu bungkusan yang berbentuk semacam pocongan. Itu dalamnya ada jarum, ada silet, ada benda-benda berkarat gitu kan. Nah akhirnya saya bilang ini ada orang yang iseng ngerjain kita, dia bilang. Nah kebetulan sekitar 100 meter dari tempat tinggal kita itu ada juga usaha konveksi gitu. Nah ceritanya ayah saya itu memang pada saat itu benar-benar usahanya menurun banget. Nah sampai-sampai masuk tahun kedua kita tinggal di sana, kita tuh tidak bisa bayar kontrakan. Itu kan barang yang ada habis terjual. Kita nggak bisa bayar kontrakan, akhirnya kita bilang sama anak yang punya rumahnya, yang punya kontrakan itu, selang berapa hari yang punya kontrakan ini datang ke rumah. Dia bilang, kontrakan gak usah dipikirin, tinggallah di sini sampai usahanya jalan lagi, gitu kan. Nah terus si bapak ini bilang, Pak Haji ini bilang gini, sekarang mesin jahitnya kemana? Wah udah habis Pak Haji, dijualin kata warung tuh. Kata ayah saya itu gitu kan, ya udah nanti saya kirim mesin jahit katanya, gitu saya kasih pinjam. Besoknya betul dikirim tuh mesin jahit, ada dikirim 2 biji mesin jahit. Ya. Singkat cerita tuh ya usaha mulai ini lagi, tapi tidak ada perubahan, tetap istilahnya sepi lah gitu kan. Nah saya 3 bersaudara laki-laki semua. Saya anak pertama, adik saya yang nomor 2 namanya Rio, yang nomor 3 namanya Ari. Gitu kan. Nah, adik saya ini pulang sekolah pada saat itu dia dapat hukuman karena tidak bisa mengerjakan tugas dari gurunya itu, sampai berhari-hari dia jadi pikiran. Nah disitulah awal dia sakit awalnya. Awalnya sakit, terus kita ke dokter bilang ini penyakitnya nggak ada, gitu kan. Terus berminggu-minggu, berbulan-bulan sakitnya nggak hilang-hilang. Akhirnya bawa ke rumah sakit, check up di sana. Dari pihak rumah sakit menyatakan adik saya nggak ada penyakitnya. Nah, terus kita tinggal di situ, istilahnya ada uang berapapun kita bayar ke Pak Haji ini, ke anaknya yang jaga waktu itu kan di situ. Nah, yang kita heran itu biasanya kan kalau ya istilahnya kita nggak bisa bayar tuh marahlah yang punya rumah. Gitu. Nah akhirnya ya kita tuh istilahnya ada merasa bersalah juga, tapi mau gimana, pemasukan orang tua pada saat itu juga lagi benar-benar kurang gitu ya. Nah, terus adik saya tuh sakitnya makin parah, gitu kan. Ada gerakan-gerakan yang memang kalau kita bilang itu nggak masuk di akal lah, gitu, nggak lazim gitu apa yang dia ini. Kalau pas malam tidur dia selalu kebangun tuh di tengah malam. Bangun tengah malam, dia bilang capek gitu kan. Terus waktu itu ibu saya bisa tanya, emang capek kenapa? Gitu kan. Ya, iya habis diajak jalan-jalan gitu. Lah, iya kan nggak kemana-mana, iya kan tidur gitu kan.
Enggak, iya habis jalan-jalan gitu. Emang siapa yang ngajak jalan? Ada, orangnya tinggi gede gitu. Ngajak jalan-jalan iyo, dia bilang. Nah, terus ibu bilang gini, nah sekarang coba yo cerita sama ibu, yo habis dari mana gitu. Enggak, yo habis di jalan-jalan ke taman. Nah, sana tuh banyak anak-anak, dia bilang. Kan yo tidur. Enggak bu, yo diajak jalan-jalan tiap malam, yo diajak jalan-jalan gitu. Nah, ya udah sekarang kalau yo capek itu istirahat. Nah, ya, dia istirahat, ya biasa. Selang berapa lama dalam tidurnya dia itu ada gerakan-gerakan yang meliuk-meliuk kayak ular, gitu kan. Nah, nah kita yang istilahnya kayak saya tuh begadang sama ibu gitu kan. Kadang-kadang kalau kita capek bapak yang begadang. Nah akhirnya dari sekian lama adik saya ini mengalami hal-hal yang aneh, ganjil. Nah kebetulan pada saat itu istilahnya bapak itu punya ya sedikit lah ya, bisa mengobati gitu kan. Tapi pada saat itu dia nggak menyadari kalau anaknya itu istilahnya ada yang ngerjain juga gitu. Awalnya tuh kita nggak ada punya pikiran ke sana. Nah terus berjalannya waktu adik saya makin aneh, makin ngaco gitu kan. Kadang dia ngigo, dia bilang iya nggak mau ikut, iya nggak mau ikut, iya capek gitu kan. Nah, terus kita waktu itu saya yang jaga, dia bilang iya bangun, nggak mau ikut kemana, kamu kan lagi tidur. Enggak, iya ada yang ngajak jalan-jalan kok katanya. Lah jalan-jalan kemana? Ya diajak kayak kemarin lagi, iya diajak pergi lagi. Tapi yang ini ngajaknya berdua, berebut. Ada yang ngajak ke sungai, ada yang ngajak ke gunung, dia bilang gitu. Nah, ya udah, sekarang yo bangun dulu deh gitu. Yo jangan tiduran terus. Nah, saya ajak ngobrol malam-malam tuh. Emang kenapa sih yo? Terus yo sakitnya kenapa? Kan kalau kita namanya sekolah dihukum sama guru mah nggak usah dipikirin, saya bilang gitu kan. Ini bukan itu kok, ini bukan masalah itu katanya. Terus apa? Ini ya sekarang banyak yang ngajak jalan-jalan, banyak yang ngajak yo pergi. Nah dari situ itu kejadian terus berlanjut. Serang berapa lama yang kita nggak habis pikir pada saat itu ada bapak-bapak ya sudah umur sekitar 60-an, tapi udah kelihatan lebih tua lah ya. Mampir ke rumah. Nah, awalnya dia mampir ke rumah itu dia bilang, Assalamualaikum, Bu boleh nggak saya minta air gitu kan. Oh iya Pak, apa dari mana? Oh, ya saya sih jalan aja Bu katanya, ngikutin jejak langkah saya gitu kan. Akhirnya dikasihlah air minum, terus ditanya sama ibu, Bapak udah makan, makan sekalian lah gitu kan. Akhirnya kita sedain lah makan gitu kan. Nah dalam selesai dia makan itu dia langsung bilang ini, Bu, ibu sebaiknya pindah dari rumah ini. Oh, Gitu. sudah tahu dia. Okay. Loh emang kenapa Pak? Saya harus pindah. Ini yang punya rumahnya baik banget kok Pak. Gitu. Iya, saya nggak berani ngomong Bu, tapi ibu sebaiknya pindah dari rumah ini. Oh, iya Pak, kita harus pindah itu kan harus tahu alasannya kenapa. Kita udah nyaman di sini, yang punya rumahnya baik, tempatnya enak gitu kan. Anak ibu sakit kan katanya. Ibu pernah bawa anak ibu ke rumah sakit kan dan tidak terdeteksi sakitnya apa. Loh kok Bapak tahu? Ya makanya ibu cepat pindah dari rumah ini. Gitu kan. Akhirnya orang tua itu pamitan. Terus ibu tuh ya adalah ngomong ke saya, emang siapa tuh kok orang? Wah nggak tahu kan, bukan orang sini. Ya setahu Eko, kalau Eko main di sekitaran sini nggak pernah ketemu bapak-bapak itu, kakek-kakek itu, bilang gitu kan. Kan tadi ibu juga dengar kalau dia katanya cuma ngikutin jejak kaki, kan mau kemana dia melangkah ya dia ikutin gitu. Nah terus malamnya begitu ayah saya pulang, dia cerita nih ibu nih sama ayah tuh kan. Nah emang kenapa? Nah si bapak-bapak itu bisa tahu, sedangkan dia bukan orang sini katanya. Katanya anak kita nih sakitnya sakit nggak wajar gitu kan. Oh ya udah kalau gitu, nah, kita cari dulu rumah. Karena ya
aku pikir juga kata bapak nih, ayah ini aku pikir juga ini rumah nggak normal, aneh katanya. Kita usaha yang tadinya banyak langganan, terus eh, konveksi kita jalan, toto sepi kayak begini, konveksi juga selalu gagal terus, kita mau menang ikut tendernya, dibilang. Akhirnya bapak ayah saya itu carilah rumah baru nih ceritanya. Nah dari waktu itu posisinya di daerah Cinunuk. Cinunuk itu Daerah Bandung Timur. Nah, dari Bandung Timur dapatlah di daerah Cileunyi gitu. Nah, Cileunyi posisi rumah juga enak juga, pinggir jalan terus di situ rumahnya tuh ada rumah 2 pintu. Nah, pada saat itu kita tahunya atau ayah saya tuh tahunya tuh yang punya itu beda orang gitu kan. Akhirnya pindah ke beres-beres pindah ke sana. Nah, di tempat baru ini adik saya itu bukannya sembuh atau berkurang ininya, makin parah. Dalam artian makin parah itu terornya makin sering. Kalau di rumah pertama kan kalau dia tidur dia merasa ada yang ngajak pergi, ada yang ngajak jalan. Tapi pada rumah yang baru ini pada siang malam gitu dia selalu bilang tuh ada orang tuh ngajak Iyo pergi gitu kan. Nah, akhirnya begitu kita pindah ke rumah baru di sana apa yang dibilang adik saya itu istilahnya tidak kenal waktu. Kalau dia bilang merasa ada sesuatu dia langsung sampaikan gitu kan. Nah pernah suatu hari dia bilang ini di kamar saya itu posisinya kamar anak-anak itu di depan. Nah depan itu di pojok kanan itu kamar mandi. Kamar mandi kita di luar. Nah di dalam kamar itu ada lemari tua, lemari jati. Nah waktu itu pas sekitar habis maghrib adik saya bilang kok di atas ada cewek katanya. Cewek gimana maksudnya? Itu di atas lemari ada cewek tapi badannya ular. Itu kan. Di sebelah mana yo? Aku nggak ngelihat. Gitu. Ini di pojokan dia deket lagi nyender di tembok. Nah kebetulan pada saat itu kita ada sapu lidi, selalu ada sapu lidi yang dari kelapa aren. Saya ambil itu, saya tanya sama adik saya ini posisi sebelah mana yo? Di atas apa di bawah? Kan? Di atas lemari dia lagi nyender katanya, nyender ke tembok. Nah, saya pukul-pukul lah tuh pakai sabu lidi kelapa aren itu kan. Adik saya bilang kok pindah kok di atas kaca katanya. Nah akhirnya saya kejar ke lemari yang atas kaca, saya pukul-pukul lagi di sana pakai sabu lidi itu, dia bilang udah nggak ada. Nah, selang berapa lama itu sekitar jam 7:30 jam 8 adik saya teriak, dia bilang kok Iyo ada yang narik, siapa yang narik? Ini orangnya gede, kata dia ngajak Iyo pergi gitu kan. Nah dari situ saya panik dong. Dan pada saat itu ibu saya lagi keluar, ayah saya juga lagi keluar. Nah kita bertiga lah anak-anaknya di rumah, termasuk adik saya yang kecil. Nah, jadi saya pada saat itu jagain 2 adik yang kecil sama yang lagi sakit ini. Nah, takut ada, khawatir ada, bingung juga gitu kan. Gimana cara mengatasinya? Akhirnya saya keluar, saya panggil tetangga sebelah. Saya bilang, Mas, tolong dong, adik saya ngigo terus nih. Ngigo gimana? Katanya ada orang yang menarik, ada yang ngajak pergi, begitu kan, badannya gede. Kamu ngelihat nggak? Enggak, tapi adik saya teriaknya begitu terus. Akhirnya di tetangga sebelah ini ke rumah, nah, dia bilang, waduh, kalau ini juga Mas nggak bisa nolong kok, katanya. Ini Mas juga paling bisa nemenin kamu doang gitu kan sampai nunggu orang tua kamu pulang. Nah, sekitar jam 9 nah ayah sama ibu saya pulang, saya cerita. Nah saya cerita sama mereka, sama ibu sama ayah saya bilang, akhirnya saya bilang gini, ini
kayaknya di sini juga nggak wajar nih rumah katanya gitu kan. Kok si Rio makin parah gitu kan. Nah, akhirnya ada inisiatif dari ayah itu tempat tidur dipindahin keluar ke ruang tamu gitu kan. Jadi supaya istilahnya terpantau gitu, terpantau dari dari kamar ayah, dari saya, dari ya istilahnya gampang terkontrol daripada di kamar kan tertutup gitu kan. Nah, ada suatu malam pintu tuh kayak diketok-ketok, tok gitu kan. Kita buka nggak ada orang, tutup lagi, ketok-ketok lagi, buka pintu lagi nggak ada orang. Akhirnya ibu bilang nih, ini siapa sih orang iseng? Gitu kan. Nah, akhirnya kita tahu yang ketok-ketok itu bukan dari luar. Ternyata adik saya yang ketok-ketok tempat tidur. Kan tempat tidur ada ininya kayu juga. Ketok-ketok tempat tidur, tapi kita dengar semua itu ketok-ketok dari luar. Gitu kan. Akhirnya ibu ini merasa apa ya? Curiga gitu. Curiganya gini. Yang ngetok di dalam tapi suaranya di luar. Gitu kan. Ya, ini nggak masuk di akal, nalar aja. Nah, waktu itu juga ayah saya bilang gini, yaudah sekarang pintu jangan ditutup, buka aja. Ada apa sih sebenarnya nih gitu kan. Nah, akhirnya malam itu kita begadang semua, nggak ada yang tidur. Kita jagain adik saya, tenang tuh dia, tidur tenang gitu kan. Nah tapi karena kita pikir masa setiap malam kita sekeluarga harus begadang gitu kan. Kadang-kadang ayah saya juga yang istilahnya dia besok paginya harus berangkat kerja, itu nggak mungkin dia harus begadang kan. Akhirnya kayak bikinlah bergilir. Saya tidur, ibu saya yang jaga, ibu saya tidur, saya jaga gitu. Nah, ada momen pada saat itu adik saya teriak-teriak. Dia arti teriak-teriak, dia bilang, iya udah capek. Katanya, iya pengen berhenti mainnya, iya mau pulang. Gitu kan. Saya bangunin lah. Bilang, iya mau pulang kemana? Iya kan udah di rumah. Gitu kan. Iya bangun, iya mau pulang kemana? Nah, pas tadi saya bangun. Emang iya di mana kok? Iya di rumah, iya lagi di tempat tidur, bilang kan. Enggak, tadi iya lagi main. Iya banyak temennya, iya main layangan, dia bilang gitu. Lah, iya main layang di mana? Gitu. Ini kan tengah malam. Enggak kok, iya udah main di taman katanya. Yang ngajak iyo tuh, yang jemput iyo tuh orangnya gede. Gitu. Nah, dari situ akhirnya adik saya tuh istilahnya ada rasa takut dia buat tidur. Dia takut buat tidur, tapi dia takut buat melek mata juga. Karena kalau dia tidur, dia selalu ngigo di bawah jalan-jalan atau ngimpi di bawah jalan-jalan. Tapi kalau dia melek mata, dia selalu ngeliat pandangan sosok-sosok aneh ada di rumah itu. Gitu. Kadang-kadang dia lihat yang sosok perempuan berbadan ular, terus buta gitu kan. Nah, belum gangguan-gangguan yang memang ada di sekitar rumah. Dia bilang di kamar mandi katanya. Di kamar mandi ada sosok kayak ada perempuan manggil-manggil, dia bilang. Terus saya tanya, perempuan gimana yo? Yang sama orangnya, enggak, beda lagi katanya. Beda lagi kok. Gitu. Nah terus pada suatu hari yang memang kita seluruh keluarga itu mungkin udah habis kesabaran ya. Ayah saya terutama, dia sorenya sudah mempersiapkan tali yang dari injuk itu. Gitu kan. Nah ibu tanya, ini tali buat apa? Ya buat ngikat si Rio lah katanya. Supaya dia nggak ada yang ngajak pergi lagi, supaya dia nggak teriak capek lagi gitu kan. Nah yang benar aja, masa anak kita sendiri ikat, dibilang itu, ibu bilang begitu. Ya siapa tahu bisa pakai ini katanya. Nah cerita pas adik saya itu mulai ada gerakan-gerakan kayak gerakan ular gitu kan. Nah diikatlah sama ayah saya itu pakai
tali injek itu, ijuk itu, dari mulai kaki, tangan, badan gitu dililit semua. Nah dari gerakan-gerakan yang dilakukan adik saya itu berpengaruh ke iketan itu, ya kan? Jadi bukannya mencegah, istilahnya mengobati, malah bikin luka. Nah, bikin luka sekujur badannya karena ijuk kan tajam ya. Akhirnya ayah sama ibu saya berantem di situ. Ya kalau daripada diikat bikin anak terluka juga, terus dia juga nggak ada perubahan dari gangguan-gangguan yang ada katanya. Ya udahlah mendingan dilepas aja, kita ikutin aja, kita lihat aja sampai di mana. Gitu. Nah, akhirnya kita sama ayah saya itu dilepas. Nah di situ setelah dilepas ikatannya, dia bilang sama orang tua saya itu bilang gini, Bu, ya, iya udah nggak kuat, iya mau ikut aja. Iya mau ikut kemana? Ya iya juga bingung nih yang ngajak iya 2 orang gitu. Iya udah nggak kuat, iya mau ikut aja. Dia bilang, enggak, iya kuat, iya harus kuat gitu kan. Iya harus ikut ibu, kata ibu saya tuh. Jangan ikut yang lain, jangan ikut siapa-siapa, iya harus ikut ibu. Tapi ini maksa Bu, kata yang ngajak iya maksa berdua. Nah, ternyata malam itu istilahnya kita jagain sampai pagi. Besok paginya orang tua saya, ibu saya itu ke warung sayuran belanja. Ada tetangga yang bilang, Ibu kok tinggal di rumah itu? Katanya. Lah emang kenapa? Emang ibu nggak tahu ceritanya? Oh, kita nggak tahu. Kita tinggal di situ hampir 1 tahun lah ya, kurang lebih hampir 1 tahun. Emang kenapa? Bu, katanya itu rumah banyak penunggunya. Dan yang punya juga dia pelaku pesugihan, gitu kan? Lah emang itu rumah punya siapa? Kita sebut aja yang jaga rumah itu Pak Agus misalnya. Bukan itu rumah punya Pak Agus. Bukan, Pak Agus itu cuma jagain, gitu kan? Tapi yang punyanya bukan Pak Agus, yang punyanya itu yang punya toko di depan terminal Cileunyi, gitu. Nah, ibu saya pada saat itu nggak percaya lah sama omongan tetangga itu kan. Nah, karena di warung sayuran pagi-pagi itu banyak lah ibu-ibu yang belanja. Ya Bu, katanya nggak sedikit kok warga sini yang udah jadiin tumbal sama Pak Haji. Gitu. Nah ini ibu saya itu baru Pak Haji siapa? Gitu kan. Nah, namanya kita samarin ya. Nah, Pak Haji siapa? Itu Bu Pak Haji Adang katanya. Pak Haji Adang. Lah Pak Haji Adang ini yang bukan punya rumahnya, punya kontrakan juga di daerah Cinunuk yang depan Patal. Ini pabrik Patal gitu kan, yang di Cinunuk. Iya katanya, yang rumah anaknya catnya warna-warni kan Bu, yang di depannya ada kolam ikan, terus ada patung ular gitu. Oh iya benar gitu. Nah ibu emang nggak ngeh kalau rumah anaknya itu belakangnya nggak rapi, gitu, nggak beres. Sekarang logikanya aja Bu, Pak Haji itu kan orang kaya, masa rumah anaknya belakangnya nggak rapi-rapi. Nah emang betul waktu di rumah pertama itu saya lihat, jadi belakangnya ya mewah lah ya, gitu kan, dengan cat warna-warni mencolok, tapi di belakangnya itu nggak ada atapnya. Oh, gitu. Okay. Nah, pada saat itu kita dengar mitosnya gini. Jadi yang pelaku pesugihan itu kalau katanya sih ada perjanjian, lu boleh ambil gua kalau rumah gua udah jadi, gitu. Nah karena ini rumahnya nggak ada atapnya, jadi dia masih ngambil istilahnya korban tumbalnya itu dari orang-orang yang ngisi kontrakan di rumah dia, gitu. Nah, terus ada lagi momen yang dibilang apa namanya, ada orang sekitar berapa rumah dari rumah saya. Jadi pada saat itu dia itu ada jual gabah yang karena zaman itu istilahnya apa namanya, panen itu jarang jual berasnya kan, jual gabah. Nah dia itu penampung gitu, Pak Haji ini. Jadi usaha apa aja gitu kan. Nah,
Nah, ada memang pada saat itu warga sekitar belakang rumah saya itu dia beli gabah istilahnya waktu itu dibilang 10 ikat. Nah, kata Pak Haji, ya udah lo ambil aja sendiri katanya. Nah, dia ngambil lebih dari 10 ikat. Begitu dia ngambil, ditampakin lah di dalam lumbung itu sosok buta. Jadi badannya gede, mukanya gede, ada taringnya. Nah, itu cerita dari warga sekitar. Selang berapa hari, orang ini sakit. 3 hari kemudian meninggal. Nah, begitu meninggal, Pak Haji Adang ini datang ngasih bantuan. Itu ngasih bantuan. Nah, sedangkan rumahnya dia itu dengan tempat tinggal kita itu, tempat tinggal saya itu jauh lah ya. Ya ada sekitar 1 kilo lebih lah. Kok dia bisa tahu gitu kalau yang tetangga belakang ini meninggal gitu kan. Nah, kita balik lagi ke cerita adik saya. Akhirnya ibu bilang sama ayah saya ini masih rumah Pak Haji Adang katanya. Kok bisa kita masuk ke rumah dia lagi? Sedangkan di sana kan kita harus pindah gitu kan. Nah, aku nggak tahu kata orang punya dia. Ini kan yang jaga Pak Agus gitu. Emang Pak Agus nggak bilang? Enggak, aku juga nggak nanya gitu kan. Wah udah katanya. Kita cari rumah lagi. Nah, karena pada saat itu ayah sama ibu saya itu fokus sama untuk ngobatin adik gitu kan, jadi tertundalah pindah. Nah, ada pada saat itu momen dari sebelum maghrib sampai sekitar jam 2 adik saya ngamuk, marah-marah, ngamuk dia ininya, semua dia banting gitu kan. Terus ayah saya tanya, yo kenapa marah-marah terus, yo kenapa gitu kan. Yo pusing, yo capek katanya. Yang satu ngajak, yang ini ngajak katanya. Jadi yo harus ikut siapa? Dengan ibu juga ngelarang yo pergi gitu kan. Ya sekarang yo mau pergi kemana? Gitu. Nah, yo mau ikut siapa? Yo kan orang tua yo di sini. Yo nggak boleh pergi kemana-mana. Tapi ini ya katanya yang gede nih si buta ini ngajak yo pergi. Terus yang ini yang perempuan ini ngajak yo pergi gitu kan. Nah terus akhirnya saking sudah dibilang putus asa kita keluarga tuh ya sudahlah putus asa. Ada waktu itu saudara dari keluarga ibu datang ke rumah. Dia bilang, kenapa nggak dibawa ke abah dari apa namanya kakek dari ibu. Bawa aja ke abah ke sana ke Rancaikek katanya gitu. Siapa tuh abah bisa ngobatin. Nah, tapi istilahnya ada rasa segan, ada rasa malas buat pergi ke sana tuh. Menurut ibu cerita ke kita tuh, kok malas ya ke rumah abah gitu kan, takut nanti ibu diomelin, nanti gimana katanya. Nah, akhirnya kita pikir-pikir, saudara ibu datang lagi. Kenapa nggak dibawa? Pengen anak lo jadi benar-benar jadi korban, dia bilang gitu. Nah, terus ibu saya bilang gini, nggak mungkin lah katanya, nggak mungkin kalau anak kita jadi korban. Kita masih bisa handle, masih bisa tanganin kok. Nah, jadi kita pikir kita berusaha untuk ngobatin, tapi dari kita keluarga ini ada rasa segan, ada rasa malas buat keluar dari bawa adik saya berobat keluar itu gitu kan. Seakan-akan emang ada yang jaga, ada yang halangin. Nah, akhirnya selang berapa minggu kemudian datanglah tuh keluarga dari ibu, kakeknya ibu, terus ada juga istilahnya pamannya datang ke rumah. Di sana kakek ibu bilang begini, ini anak kalau nggak segera dibawa keluar dari rumah ini, dia pasti kena. Gitu kan. Akhirnya dibawa paksa sama kakeknya ibu nih. Dibawa paksa, bawa pergi ke Rancaikek, diobatin di sana. Kita ngungsi di sana hampir kurang lebih 2 bulan. Itu ada perubahan, agak membaik. Nah karena pada saat itu ya istilahnya saya juga tidak bisa nginep di sana terus, akhirnya kita pulang,
Tapi dititipin dari saudaranya ibu yang di posisinya itu depan rumah Pak Haji ini. Jadi galingan terminal. Gitu. Nah, ada suatu hari om saya dia matiin ular di depan tokonya. Dia matiin ularnya dibuang ke jalan, dilindas. Nggak lama sekitar 10-15 menit tuh Pak Haji datang. Pak Haji datang ke rumah om saya, dia bilang, tadi ada ular kecil lewat sini ya? Iya Pak Haji, kenapa? Terus lu apain? Ya saya matiin lah, namanya ular. Kenapa harus dimatiin? Dia kan makhluk hidup juga gitu kan. Kalau ada ular di sini, usir aja. Lah suka-suka saya lah, warung-warung saya katanya. Kata om saya gitu kan. Lu nggak bisa, Pak Haji bilang gitu. Nggak bisa dimatiin. Karena itu juga berhak hidup. Oke, dia berhak hidup Pak Haji katanya. Tapi kan kita warga sini merasa terganggu kalau ada ular. Termasuk apalagi saya, depan toko saya. Nah, kalau ada ular, orang yang mau belanja ke warung saya, toko saya juga pasti takut dong, gitu kan. Lagi apa urusannya sama Pak Haji? Pak Haji marah-marah sama saya. Kayaknya pergilah tuh Pak Haji. Nggak lama kemudian, istilahnya ibu dari om saya ini datang. Bukan ibu apa, saudara sepupu dari ibu nih, dari ibu saya ini datang, gitu kan. Ngapain tuh Pak Haji? Ya itu dia marah-marah, ada ular dimatiin di sini. Ya iyalah marah-marah katanya. Lah emang kenapa? Om saya ini, saya juga nggak tahu dia tahu apa enggak gitu siapa Haji ini. Dia nanya emang kenapa? Ya itu kan piaraannya dia katanya. Itu piaraannya dia. Maksudnya piaraan apa? Nah, ya masa lu nggak tahu sih katanya gitu kan. Udah nggak usah dibahas. Nah akhirnya saya dapat kabar, kok kamu tunggu di rumah Biati, gitu kan? Itu dari saudaranya ibu juga. Tunggu di rumah Biati, nanti ibu ke sana, gitu kan? Kamu bawain baju Sirio, terus baju ibu juga kamu bawa ke rumah Biati. Akhirnya saya pulang, saya bawa baju mereka, saya berangkatlah ke rumah saudaranya dari ibu. Ibu bilang, nah dari Uyut kamu bilang si Rio harus dibawa ke rumah sakit, tapi jangan lewat Cileunyi. Nah, lewat mana lagi ya kok? Emang ada jalan lain katanya. Nah, jalan satu-satunya ke kota Bandung ya cuma lewat situ, bilang gitu kan. Ya, terus gimana dong? Katanya. Ya udahlah, dia bilang gitu kan. Coba kita bawa aja, kan saya bilang gitu kan. Terus mau lewat mana lagi? Terus ayah gimana? Ya bapak kamu juga katanya bingung mau lewat mana. Tapi bapak bilang jangan bawa ke rumah sakit, bawa pulang dulu. Gitu. Ya udah bawa pulang aja dulu, biar langsung bawa ke rumah sakit. Ya dibawa pulang. Yang tadinya di Ranca Ekek itu sudah membaik, ya ada perubahan, dibawa pulang lagi. Sakitnya makin parah lagi, gitu. Makin parah. Nah, dari sini istilahnya teror atau gangguan itu makin meningkat. Yang tadinya istilahnya cuman dua sosok yang menampakkan ke adik saya ini, sekarang istilahnya dia bukan menampakkan ke adik saya lagi, jadi menampakkan ke saya juga. Nah, jadi ada kesan supaya saya ada rasa takut, gitu. Jadi nanti lengah ngejagain adik, gitu kan. Nah, ada satu momen yang saya harus ke kamar mandi itu sekitar jam 11 malam karena istilahnya ya kebelet lah pada saat itu, pengen buang air besar. Karena posisi kamar mandi itu di luar rumah, ada di pojok. Nah di pojok itu di atasnya itu ada pohon nangka. Saya masuklah ke kamar mandi itu. Awalnya sih ya biasa gitu kan. Nah
Tapi lama-lama di atas gentengnya pada saat itu bukan genteng ya, kayak asbes lah, aseng. Tuh kayak suara pasir dirempar gitu kan. Gitu kan. Pasir dirempar. Ah, pikir siapa sih yang lempar gitu kan. Akhirnya ya udah saya cuek aja. Nggak lama di atas itu kayak ada benda jatuh. Saya pikir kan dibawa pohon nangka kan, paling buah nangka kecil yang jatuh gitu. Awalnya cuma sekali, terus 2 kali, lama-lama sering. Gitu kayak jatuh beruntun, duduk gitu kan. Waduh, ini mah bukan istilahnya bukan benda jatuh atau buah nangka kecil jatuh gitu. Udah akhirnya buru-buru bersih-bersih. Begitu saya buka pintu kamar mandi, itu jadi posisi kamar mandi ini pagar, ini kan. Nah, posisi rumah itu di atas, ini pagar, pintu keluar itu tangga. Nah, di tangga itu saya lihat ada sosok, istilahnya rambutnya panjang, pakai baju putih. Nah, tapi begitu saya lewat itu ya sambil istilahnya nggak mau ngelihat gitu ya, pintu rumah kebuka, gitu saya lari, dia nengoknya bukan nengok orang biasa nengok, dia nengok agak muter kepalanya, tapi yang kelihatan cuma segini, belahan bibirnya itu sampai ke sini. Nah, saya udah keringet dingin, udah lari. Itu pintu yang kebuka setengah saya tabrak. Ternyata adik saya itu lagi bengong, lagi melotot. Melotot, matanya ngeliat keluar. Saya panik, ibu juga panik karena udah manggil adik saya itu. Dia nggak ada respon sama sekali, matanya cuma tertuju keluar gitu kan. Nah, terus ibu tanya, kamu kenapa? Wah, pada saat itu mau ngomong setan atau mau ngomong hantu itu nggak bisa. Cuma nunjuk-nunjuk itu gitu kan. Nah, akhirnya ibu diantar sama ayah saya keluar. Ternyata di sana sosok itu masih ada, dan dia bilang, anak kamu mau segera dibawa. Nah, saya bilang, lu siapa? Gitu kan. Anak kamu mau segera dibawa. Sekarang juga mau dibawa. Gitu. Nah, jadi yang mau bawa adik saya, yang mau mengajak adik saya itu yang tadinya 2, nambah 1 lagi. Gitu kan. Nah, dari situ akhirnya ya orang tua baca-baca segala macam yang dia, ya memang orang tua saya juga ada sedikit punya kebisa buat ngobatin gitu ya, buat ngecek. Pergilah dia. Nah, terus dari situ orang tua ayah sama ke ibu saya bilang gini, kayaknya ini udah nggak bisa didiemin. Terus mau ngapain gitu kan, kayaknya gue mesti datengin nih si Haji nih gitu. Aku mau tanya sama dia, kata ayah saya gitu kan. Nah, kalaupun ditanya juga dia akan ngaku katanya. Besoknya ayah saya bolos kerja, dia datang ke rumahnya Pak Haji ini, tanya. Awalnya nggak langsung ke rumah Pak Haji, awalnya dia naik dulu ke atas ke belakang rumah Pak Haji, dia tanya-tanya warga sekitar. Dia bilang, emang bapak nggak tahu katanya kalau Pak Haji Adang ini ngelakuin pesugihan gitu kan. Dengar cerita, tapi saya nggak yakin, masa Haji katanya ngelakuin pesugihan. Lah Pak, Haji dia mah kedok doang katanya gitu. Nah, ini ayah saya cerita ke kita ya, ke ibu saya, ke saya gitu kan. Pada saat dia udah pulang, dia mah Haji kedok doang gitu kan. Sekarang gini Pak, dia banyak duit, punya toko material,
punya toko sembako, punya banyak usaha dia. Tapi rumahnya kok lupa, nggak jadi-jadi. Ada bagian belakang yang memang selalu bagian belakang yang belum beres. Nah, sekarang logikanya aja Bapak lihat, Bapak pikir. Nggak mungkin lah orang sekaya dia nggak bisa ngebangun rumah sampai beres, sampai rapi. Nah, saya pikir, oh iya ya, berarti benar nih orang. Gitu. Nah, yang tadinya mau ke rumah si Pak Haji ini, ayah saya langsung pulang. Bilang sama ibu, kita bawa lagi si Rio ke Rancaikek. Nah, dibawalah besoknya ke Rancaikek lagi. Sampai di sana, kakek dari ibu saya ini atau uyut saya ini marah. Kenapa dibawa pulang lagi? Gitu kan. Kan kita bilang langsung bawa ke rumah sakit. Tapi kan ke rumah sakit nggak ada jalan lain kecuali jalan situ. Gitu kan. Nah, si uyut saya tuh kakek dari ibu saya ini bilang, oh iya ya. Jalan satu-satunya menuju kota Bandung ya cuma situ. Dan lewat jalur situ katanya. Yaudah. Si Rio tinggal di sini, kamu pulang. Nah, kamu pulang, ngomong ke ibu saya, ke ayah saya, kamu pulang, kamu berdoa di sana, kamu coba syaratin rumah sana. Kita berobat dari, saya ngobatin Rio dari sini dan kita bantu. Gitu. Nah, kita, ayah saya, ibu saya, sama adik ini pulang ke rumah, ke kontrakan itu. Apa yang dipesan sama kakek atau uyut saya ini dilakukan oleh ayah saya di rumah itu. Nah, selang berapa hari kemudian kita dipanggil ke rumah uyut saya udah sekarang dibawa anak ke rumah sakit, cari mobil, sewa mobil. Nah, akhirnya kita berangkat rame-rame ke rumah sakit, termasuk uyut saya ikut. Begitu ngelewatin rumah si Pak Haji yang tadinya adik saya tenang, dia di mobil. Begitu sampai lewatin rumah dia, itu langsung ngamuk. Habis ngamuk dia kejang-kejang. Pokoknya apa yang dia pernah lakukan gerakan-gerakan di malam-malam sebelumnya itu, pada saat di mobil itu semua dilakuin. Kayak gerakan ular gitu kan. Terus dia teriak-teriak, nggak mau ikut gitu. Terus ada dia teriak, ya udah kalau gitu ya pergi aja, ya udah capek gitu. Nah, selang berapa lama diobatin di mobil sama uyut saya sama ayah saya. Sampailah kita tinggal cerita sampai di rumah sakit. Begitu diperiksa di rumah sakit, itu baru ketahuan penyakitnya. Ya, ketahuan penyakitnya, akhirnya nggak lama adik saya meninggal di rumah sakit. Tunggu proses. Nah, pada saat itu kata om saya istilahnya saudara sepupu dari ibu, jangan dibawa ke rumah itu. Udah, kita urus jenazahnya di rumah saya, kata rumah gue gitu, di rumah dari sepupunya ibu, karena lokasinya dekat juga dari rumah yang kita tempatin. Oh, emang kenapa? Udah pokoknya jangan di kontrakan kalian katanya. Udah urus jenazahnya di rumah. Nah, diproses, diurus di rumah dari sepupunya ibu. Sampailah kita dimakamkan. Selang berapa jam selesai pemakaman, itu Pak Haji datang. Pak Haji datang. Nanya yang ini, Bapak dari mana? Ayah saya bilang, saya orang Banten. Maaf nih ya, bukan kita istilahnya mengagungkan atau menjelekkan satu daerah ya. Karena memang asli orang tua saya, ayah saya dari Banten. Saya dari Banten. Ibu ada istilahnya, nggak usah kita sebut nama leluhur ibu saya ya. Ibu dari Rancaikek gitu. Oh pantas, kata Pak Haji. Pantas kenapa Pak Haji? Nggak kena anak gua, kata ayah saya gitu. Oh enggak Pak, enggak. Pak Haji langsung pergi. Selang berapa hari, cucunya atau anaknya yang di rumah pertama kita tinggal, itu meninggal.
Oh, cucunya Pak Haji ini ya. Cucu Pak Hajinya meninggal. Terus ada lagi anaknya si Pak Haji yang tinggal di belakang rumah dia meninggal juga, gitu kan. Beruntun. Beruntun di hari yang sama. Oh, di hari yang Di hari yang sama. Itu di hari yang sama 2 orang keluarga Pak Haji meninggal. Akhirnya bukan kita cari tahu, tapi ada yang ngasih tahu, gitu kan. Warga sekitar tempat tinggal kontrakan itu ada yang ngasih tahu. Waktu itu ayah saya dikenal namanya Pak Godek. Pak Godek, emang nggak tahu, nggak dengar anaknya, cucunya Pak Haji yang waktu rumah pertama Pak Godek kontrak kan meninggal, gitu kan. Terus anaknya Pak Haji yang di belakang rumah juga meninggal. Kayaknya anak Pak Godek nggak kena deh, gitu kan. Maksudnya nggak kena gimana? Pak Haji kan ada 2 pesugihan, satu sama buta, satu sama ular. Kalau waktu itu kita sebut ular tuh nyipri, katanya nyipri, gitu kan. Nah, jadi dua-duanya minta tumbal bareng, gitu. Tapi kayaknya anak Pak Godek nggak kena deh, gitu kan. Soalnya anak Pak Haji dua-duanya, keluarga Pak Haji 2 orang meninggal di hari yang sama, gitu. Nah ini ayah saya bilang, syukur alhamdulillah deh kalau anak saya nggak kena, katanya kan. Tapi saya pikir juga kalau memang anak saya kena, pihak rumah sakit nggak akan ngedeteksi dong, katanya penyakitnya. Soalnya waktu pertama saya bawa ke rumah sakit itu di check up juga, dibilang nggak ada penyakitnya. Tapi kemarin sebelum anak saya meninggal, pihak rumah sakit menyampaikan kalau adik saya itu kena kanker otak. Gitu kan. Awalnya saya ragu ini karena meninggal karena kena pesugihan atau karena penyakitnya. Tapi kalau dengar kabar dari bapak katanya keluarga Pak Haji 2 orang meninggal, berarti nggak kena, gitu kan. Nah akhirnya ayah saya datanglah ke rumah Pak Haji ini dengan alasannya ikut berbelasungkawa, gitu kan. Kita, ayah saya, ibu saya pergi ke sana. Saya bilang begini, kita sekeluarga mengucapkan terima kasih, Pak Haji sudah baik, membiarkan kita menempati rumah Pak Haji yang pertama tanpa bayar uang kontrakan, walaupun kita bayar juga masih ada kekurangan, katanya. Terus di rumah kedua pun kita kecelek. Yang saya pikir itu bukan rumah Pak Haji, ternyata rumah Pak Haji. Yang di luar nalarnya katanya, kok kita bisa masuk ke rumah Pak Haji lagi, padahal kita menghindari rumah Pak Haji. Pak Haji nanya, loh emang kenapa menghindari rumah saya? Pak Haji nggak usah banyak tanya sama kita, sama saya, katanya. Pak Haji mentargetkan anak saya untuk jadi korban pesugihan kan? Oh enggak Pak, enggak gitu. Pak, kalau lihat dari gelagatnya, ya, anak saya sering dibilang ada ngelihat sosok ular berkepala manusia, sering ngelihat sosok penampakan buta, katanya. Dua hal itu kan yang Pak Haji melakukan pesugihan, gitu kan. Makanya Pak Haji ini istilahnya untuk jadi korbannya tuh susah, karena pasti berebut, dia bilang gitu. Pak Haji nggak usah ngelak lah. Kan. Haji kamu itu cuman kedok doang, kontrakan kamu di mana-mana itu cuman buat istilahnya perangkap buat cari korban tumbal Pak kamu, kata saya gitu. Nah, si Pak Haji digituin tuh bukannya marah, gitu kan? Istilahnya ditembak langsung kalau dia melakukan pesugihan, dia malah bilang ya udahlah nggak usah diperpanjang masalah ini, anak kamu juga nggak kena kan. Gitu. Akhirnya kita karena memang masih belum dapat rumah kontrakan baru, masih tinggal di situ, ada teror yang pada saat itu ayah saya sedang keluar kota, kita tinggal bertiga, ibu saya dengan adik saya yang kecil.
eh, itu ada penampakan yang saya lihat di tangga pinggir jalan. Itu ada di dapur. Ada di dapur. Dia bilang, adik kamu yang kecil korban berikutnya. Gitu kan. Adik kamu yang kecil korban berikutnya. Wah, ibu saya langsung istilahnya, walaupun dengan rasa takut, kita sama-sama takut, yang memang takutnya itu udah nggak, istilahnya udah nggak bisa ketahan lagi ya, udah di puncaknya takut itu. Ibu saya bilang gini, nggak ada yang bisa ngambilin nggak ada yang bisa ngambil nyawa saya, nyawa keluarga saya, kecuali Allah. Dia bilang, kamu mau targetkan anak saya yang kecil juga, silahkan. Sosok ini dia bilang, kalau kamu bisa ngelindungin anak kamu dan kamu masih tetap tinggal di sini, saya yakin nggak bisa. Nggak bisa kamu ngelindungi anak kamu kalau kamu masih tinggal di sini. Nah, terus kamu itu, keluarga kamu itu sudah jadi target utama. Si sosok ini bilang, kemanapun kamu pindah, kamu tidak akan lepas dari orang ini. Nah, jadi awalnya kita berpikir sosok itu semacam kuntilanak gitu kan. Tapi yang anehnya, kok dia bisa menyampaikan pesan yang dalam arti kalau kita sekeluarga udah jadi target, gitu ya. Karena mungkin target pertama nggak dapat dan kita masih punya sila sangkutan dengan orang ini, akhirnya besoknya berapa hari kemudian saya pulang, ibu cerita kemarin ada penampakan atau ada kalau dibilang mirip kuntilanak katanya. Kalau dibilang kuntilanak kok bisa menyampaikan pesan? Kalau kita bilang itu bukan kuntilanak tapi mirip kuntilanak dengan rambut panjang, mukanya setengah ketutup, baju putih katanya. Emang dia bilang apa? Kita udah jadi target utama. Kemanapun kita pindah, kita udah jadi target utama. Nah, akhirnya ibu saya bilang gini, udah, kalau begini caranya, kita jual rumah yang ada di Bandung. Berapapun kita jual, kita beresin sangkutan kita ke Pak Haji. Gitu kan? Nah, karena pada saat itu kita jualnya benar-benar sangat-sangat murah, itu rumah cepatlah terjual. Rumah cepat jual, kita bayar rumah Pak Haji. Nah, dari situ selesai urusan, kita cari rumah, kita pindah. Itu jaraknya mungkin sekitar semingguan lah kita dapat rumah baru. Dapat rumah baru itu juga asal asal dapat lah. Jadi itu rumah bukan rumah satu rumah, jadi rumah itu rumah penggalan dari rumah induk utama gitu kan. Jadi kita cuma dapetin satu kamar, ruang tamu dan dapur tuh di luar gitu. Udah nggak apa-apa, sementara kita ke situ aja. Nah, kita pindahlah ke sana. Kita pindah ke sana, terus orang tua saya juga langsung ke rumah Pak Haji. Kita bayar sisa kekurangannya. Si Pak Haji nolak. Udah nggak usah dibayar. Nggak. Saya nggak mau punya utang, tidak mau punya sangkutan, dan saya tidak mau jadi target lo gitu kan, jadi target kamu untuk korban tahun depan atau korban berikutnya. Nah, terus si Pak Haji bilang gini, korban berikutnya apa? Pak Haji masih mengelak juga ya, padahal kemarin kan saya udah bilang Pak Haji melakukan pesugihan. Pak Haji melakukan pesugihan 2, masih buta sama si ular gitu kan. Kemarin Pak Haji nggak jawab, Pak Haji cuma diam aja. Pak Haji bilang nggak usah dibahas. Nah sekarang Pak Haji bilang target berikutnya apa? Bapak ini sebenarnya apa sih maunya? Gitu.
Saya dibayar pun nggak diterima sama dia, ditinggalin lah. Kita hitung-hitungan sendiri, ditinggal uang secukupnya, kita pulang. Nah, dari situ istilahnya gangguan masih ada, tapi tidak se ekstrim sebelumnya. Nah, karena istilahnya ada momen ayah saya memang ya pertama dia juga suka ngobatin orang, tapi untuk ngobatin anak sendiri istilahnya bukan nggak bisa, apa ya, kalau dibilang nggak manjur lah ya. Nah, akhirnya dia coba lindungin keluarganya dengan ya istilahnya apa yang dia punya, baca-bacaan dari Al-Quran juga yang dipakai. Lambat laun itu gangguan mulai mereda, hilang gitu kan. Nah, ada suatu hari yang mungkin itu teror terakhir, sekitar maghrib, ibu saya buang air panas ke depan. Dia lempar air panas. Setelah ibu saya lempar air panas, dia balik badan, dia ada yang manggil. Kamu kalau buang sesuatu jangan sembarangan. Gitu. Begitu ibu saya nengok ke belakang, itu sosok yang diceritain adik saya, penampakan yang buta-buta hijau itu nongkrong di depan rumah. Ibu saya ngelihat jelas, itu badannya gede, tinggi, bukannya berdiri, dia jongkok di depan rumah, ngebilang ke ibu saya, kamu jangan buang sesuatu jangan sembarangan. Gitu. Ibu saya kaget, ibu saya teriak, manggil ayah saya keluar. Akhirnya di situ ayah saya bilang, ini bukan wilayah kamu. Kamu masih disuruh sama si Pak Haji itu, si Dadang itu katanya. Kamu udah gak bisa targetkan kita lagi. Kalau kamu berani silahkan. Akhirnya di situ orang saya tuh baca ayat kursi, baca ya istilahnya kalau dibilang perang ilmu lah pada saat itu. Kita ngelihatnya itu bukan ibu saya, ayah saya, kita adik saya pun ngelihat ya. Pada saat itu mungkin kalau kalau orang yang tidak menyaksikan langsung berpikir nggak akan percaya. Kita ngelihat di sana ayah saya sampai keluar keringat dingin, keringat yang sebesar biji jagung lah pada saat itu. Apa yang dia punya dia keluarkan. Tahu-tahu si sosok ini dia menghilang dan meninggalkan kayak semacam asap gitu kan. Awalnya asap itu penuh, tahu-tahu kecil hilang ke dalam tanah gitu. Nah itulah terakhir ya istilahnya si Pak Haji ini mengirimkan si buta atau sosok yang untuk meneror keluarga kita, untuk menjadikan keluarga kita sebagai tumbal berikutnya. Karena taunya kita itu yang dari ya kalau dibilang kuntilanak, kalau dia bisa menyampaikan gitu kan, keluarga kamu itu udah jadi target utama si Pak Haji gitu. Nah, itulah terakhir si Pak Haji mengirimkan itu gangguan ke keluarga kita. Nah, setelah itu ya kita hidup normal, gangguan-gangguan udah nggak ada. Nah dari situ akhirnya tahun 88, tahun 89-nya saya hijrah ke Jakarta. Situlah cerita berakhirnya. Oke, berarti ini yang disuruh Pak Haji untuk pindah itu orang suruhannya ya? Orang suruhannya. Gitu. Akhirnya waktu itu kenapa langsung percaya aja nih sama nih orang nih?
buat untuk pindah itu? Oh, yang orang kakek-kakek itu. Iya, kakek-kakek itu. Kakek itu nyuruh kita pindah, tapi orang tua saya itu tidak seleksi dulu, tidak tanya-tanya dulu, gitu. Karena dia bilang, ibu harus segera pindah dari rumah ini. Nah, kenapa? Alasannya apa? Anak ibu kan sakitnya nggak wajar. Kalau anak ibu pengen selamat, ibu keluar dari rumah ini. Gitu. Nah, ayah saya nyari rumah lagi, pikir udah 15 kilo lah ya. Pikir yang punya orang lain. Karena yang pertama ditemuin itu bukan yang punya rumahnya. Jadi itu orang suruhannya, orang yang jaga rumah itu. Dan orang rumah ini nggak bilang kalau itu punya si A gitu, punya si Adang ini, Pak Haji Adang ini nggak bilang. Tapi untuk menuju ke rumah itu juga nggak ada orang yang nyuruh buat datang ke sana. Nggak ada yang cuma nyuruh. Feeling aja, nemu aja tuh rumah ya. Nemu tuh rumah, posisinya sama. Jadi tuh rumah kalau yang pertama itu 10 pintu, 11 pintu dengan yang punya rumah, anak yang punya rumah, parkirannya luas, istilahnya tanah ke depannya luas. Ini pun sama, gitu. Ini pun sama. Jadi 2 rumah, halamannya luas. Ke samping kanan itu ada tanah kosong juga luas. Di sebelah kirinya itu karena menghadap ke jalan raya gitu kan, sebelah kirinya tuh ada pohon. Pokoknya enak lah rumahnya tuh. Posisinya di atas. Jadi ini kamar mandi, ada celah, ada sekitar 3 meter lah, tutup pagar. Nah, turun ke bawah itu ada tangga, gitu kan. Jadi kita buat nongkrong atau buat usaha itu orang ngelihatnya itu langsung kelihatan jelas gitu karena posisinya di atas. Setelah itu usaha konveksinya tutup. Oh, tutup. Ya. Tutup. Jadi istilahnya karena ayah saya juga sibuk, ada pekerjaan juga, terus dia juga melatih bola voli gitu kan, karena waktu itu dia kerjanya banyak. Ada pekerjaan, ada buka konveksi, ada pelatih bola voli, terus dia juga jadi wasit sepak bola di Persib gitu kan. Jadi kesibukan dia yang bikin keluarga itu istilahnya, ya kita tidak bisa menyalahkan juga orang tua ya, karena mungkin kebutuhan keluarga makin hari makin meningkat gitu, apapun pekerjaannya diambil. Nah, yang anehnya itu kenapa dari rumah pertama masuk lagi ke rumah berikutnya, rumah dia lagi. Dan akhirnya hanya dengan kekuatan atau dengan ilmu Allah ya yang dapat menghancurkan semuanya. Setelah itu Pak Hajinya udah nggak pernah kontak lagi ya, udah nggak pernah ada kabar lagi sih Pak Hajinya. Setelah hijrah itu, setelah hijrah ke Jakarta. Setelah hijrah ke Jakarta, Pak Haji nggak pernah dapat kabar lagi. Nah, tapi terakhir tahun 2019 saya ke Bandung. Itu rumahnya masih ada dengan posisi kondisi belakangnya juga masih sama, tapi istilahnya bangunan kiri kanan sudah banyak lah ya, gitu kan, ke belakang sudah banyak. Kemungkinan kalau menurut cerita dari saudara-saudara yang memang posisi rumahnya depan rumah si Pak Haji ini, memang Pak Hajinya sudah nggak ada. Pak Hajinya sudah nggak ada. Ya itulah memang kisah tragis adik saya. Oke, Bang Eko. Terakhir mungkin Bang Eko ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup ceritanya. Pesan dan kesannya mungkin yang mau disampaikan ke penonton, silakan. Istilahnya pesan dan pesan, walaupun sekarang di zaman sudah modern. Ya, mitos-mitos zaman dulu itu kemungkinan masih berlaku di sekarang ini. Masih ada ya. Oke, terima kasih Bang Eko. Oke, J-Packer, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Eko. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang tertarik ceritanya untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker,
Hubungi kami melalui nomor WhatsApp di 0852 123 45683 atau ke 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Eko. Oke. Terima kasih buat Terima kasih. waktunya. Sampai jumpa.